Perkenalkan, namaku Faisal. Hobiku olahraga. Mulai dari olahraga lapangan sampai yang ekstrim. Aku juga sempat serius berlatih untuk jadi atlet basket profesional. Bukan hanya untuk berprestasi, tetapi juga untuk menjadi terkenal dan disukai banyak orang. Tapi beberapa bulan lalu, hidupku berubah total. Aku mengalami kecelakaan motor yang cukup parah. Sejak itu, tubuhku lumpuh dari pinggang ke bawah. Dari seorang yang sangat aktif, sekarang aku harus menjalani hidup di atas kursi roda. Rasanya hancur. Mimpi jadi atlet basket lenyap begitu saja. Beberapa kali terpikir untuk mengakhiri hidup, tapi bahkan untuk melakukannya pun aku tidak punya keberanian. Aku hanya bisa menangis, merasa benar-benar tidak berguna. Suatu hari seorang temanku berkata, "Mungkin ini cara Allah menghapus dosa-dosamu. Kamu yang sabar ya." Ia juga mengutip sebuah hadis yang mengatakan, "Tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya." Mendengar itu aku hanya bisa diam dan pasrah. Aku memang sering bolong sholat dan puasa dulu karena terlalu sibuk olahraga. Dalam hati aku berpikir, berarti ini hukuman ya, dan sisa hidupku harus kujalani sebagai penebusan dosa. Sejak itu aku mulai rajin sholat dan ikut kegiatan agama. Aku juga bergabung dengan komunitas olahraga untuk penyandang difabel. Pelan-pelan semangatku mulai kembali. Di tempat ini aku bertemu John. Dia kehilangan kakinya sejak lahir karena usaha aborsi yang gagal. Tapi anehnya, dia selalu terlihat ceria, penuh semangat, dan sangat menikmati hidup. Malam itu, aku putuskan menghubungi John lewat chat. Aku mau tahu rahasia di balik sikapnya yang selalu ceria dan penuh semangat. "Bro, jujur, aku ngerasa kondisiku sekarang ini kayak hukuman. Tapi kamu kok kelihatan tenang banget sih?" "Aku juga pernah depresi, bro. Bukan cuma karena kondisiku, tapi juga karena tahu orang tuaku pernah coba membunuhku. Tapi aku menemukan harapan di dalam Isa Al-Masih." "Harapan dalam Isa Al-Masih? Maksudnya gimana, bro?" Lalu John mengirim satu ayat yang ia kutip dari kitab Taurat. "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya." Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. John menjelaskan, Isa bukan cuma ngerti penderitaan kita, dia bahkan ikut menanggungnya. Lewat penderitaannya, dosa-dosa kita diampuni. Dalam hati aku bergumam, masa iya sih Allah menanggung hukuman atas dosaku? Sulit untuk dipercaya. Isa datang bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Makanya, aku melihat hidup ini bukan sebagai hukuman, tapi sebagai rahmat dari Allah. Oke, makasih ya. Aku renungkan dulu ya. Didorong oleh rasa penasaran, saat itu juga aku mulai baca Injil dari aplikasi di ponsel yang aku unduh. Dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah cara pandangku. Sebagaimana perkataan Isa Al-Masih, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Lewat ayat Injil ini aku mengerti bahwa kondisi yang aku alami sekarang bukan hukuman dari Allah. Justru untuk menyelamatkan aku dan mempersiapkan sesuatu yang baik darinya untukku. Karena kita adalah hasil karya Allah, diciptakan dalam Isa Al-Masih demi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Selama ini aku pikir hidupku sudah selesai. Namun sekarang aku menyadari satu hal, tubuhku boleh rusak, mimpiku boleh hilang, tapi hidupku belum selesai. Sejak saat itu, aku semakin rajin membaca Injil. Aku mulai belajar menerima diriku. Dulu, aku mengira penerimaan ditentukan oleh prestasi atau hasil yang aku capai. Tapi kini aku mengerti, kasih dan keselamatan dari Isa Al-Masih sudah cukup bagiku layak di hadapan Allah. Kalau kamu juga sedang merasa putus asa atau merasa hidupmu tidak berarti, inilah saatnya kamu mulai mencari jawaban. Kalau mau ngobrol, hubungi kami ya.